Bismillah, harga Huawei FreeBuds seri angka yang belakangnya ada i-nya sekarang sudah sampai di angka Rp999.000. Mungkin karena sekarang TWS ANC terjangkau sudah diisi seri FreeBuds SE ya. Tapi seperti biasa, Huawei paling rajin ikut promo di marketplace, jadi masih bisa diboyong di angka 800 ribuan kalau pakai voucher. Malah saya bayar 840 ribu, sudah bonus Huawei Band 10 ya di promo Payday lalu. Jadi silahkan cek deh ya promonya sekarang. Kalau segitu sih worth it, cuma kalau di Rp999.000 memang rada berat. Pertama, karena mikrofonnya tergolong rata-rata, memang meredam noise tapi tidak sampai deep banget, masih muncul sedikit-sedikit, dengan karakter suara yang terekam juga mirip TWS 500 ribuan, kental dengan aksen suara robot yang agak bindeng karena terkompresi, dan juga kena proses pengurangan noise tadi. Tapi detail dan genma aman banget kayak gini. Ya, ini dia contoh perekaman dengan audio dari mikrofonnya Huawei FreeBuds 7i yang saya konekin dengan Bluetooth ke MacBook saya direkam di QuickTime Pro ya, QuickTime Player maksudnya. Kemudian Silakan dibandingkan dengan suara yang direkam dari Oppo Find X9. Kayak gitu, ini masih hening. kita kembali ke Huawei FreeBuds 7i dan saya mulai nyalakan noise di kiri, kipas angin, di kanan ada video Cafe Noise ya dari YouTube. Silakan disimak lagi apakah suara saya tetap jelas, tetap terdengar jernih dengan suara angin yang mengganggu ke arah mikrofon dari TWS ini. Nih, kalau dari Oppo Find X9 kayak gini, noise-nya kenceng kan? Kayak gitu. Gimana? Ketika kita kembali ke FreeBuds 7i, kerasa nggak bedanya? Lebih hening nggak? Lalu saya akan berhenti bicara dulu. Gimana barusan pas saya nggak berhenti, pas saya berhenti bicara, sorry. Apakah suaranya jadi hilang sama sekali, nggak ada suara apa-apa, nggak ada noise gitu ya, atau malah noise-nya yang muncul? Boleh komen ya. Dan sekarang noise-nya sudah mati, pelan-pelan harusnya suaranya makin baik kayak di awal lagi. Teman-teman boleh komen, segini kepake nggak buat komunikasi atau malah bisa buat konten? Biasanya mikrofon Huawei bagus, tapi di seri yang ada I-nya atau I-nya mungkin rada beda. Tapi komen aja deh ya. Oke, tenang dulu ya, karena bicara soal build quality, ini sih bagus banget. Ya, udah kayak FreeBuds 4 lah. Apalagi bentuk case-nya kan sama-sama bundar, tapi yang ini in-ear dan pakai tips karet. Buds-nya sendiri ergonomis, melekat dengan sangat pas di telinga saya, finishing all glossy-nya terasa mewah juga mahal. NC-nya bagus ya, sangat dalam meredam low frequency noise, signifikan lah dibanding saat off. Pun demikian, transparency mode-nya bisa enhance suara manusia, dan dua mode ambience ini saya nilai top untuk level harganya. Spatial audio juga ada, bikin suara lebih hidup kayak di bioskop atau gedung pertunjukan, meski saya merasa head tracking-nya tidak se-lively Galaxy Buds 4 yang sebelumnya saya coba. Tapi wajar lah ya, mengingat perbedaan harga dari keduanya. Nah, kalau soal suara, ini sih mantap punya tuningan Huawei yang biasa saya rasakan di earphone flagshipnya, perlahan mulai turun ke seri yang lebih terjangkau ini. Kalau dulu sempat terlalu bright, kemudian jadi ngebas banget mainstream gitu, maka FreeBuds 7i ini lebih kaya karakternya dan juga mewah ya suaranya. Di mana bassnya itu punchy tapi rapi, kemudian bulat-bulat empuk, deep dan cukup bertenaga, kontrolnya nggak melebar, ini selera saya banget. Dan vokalnya enjoyable juga, balance dan natural, tidak keberatan sama bass, bening lah ya, dan pitch-nya juga ngepas. Kalau treble memang masih sedikit kena distorsi bass, tapi masih sangat terasa sparklingnya di telinga, clear dan juga enjoyable, tidak meruncing, jadi overall ini enak banget buat selera telinga saya. Ya, bisa dibilang V-shape dengan power yang cukup dan SQ yang sangat terjaga. Sering juga saya mendengar detail-detail suara kecil yang di TWS lain itu nggak muncul. Di sini hadir loh. Nah, anyway, saat pengujian kualitas driver dengan bass shaker test, memang ada semacam rattle halus yang terdengar di frekuensi sedang ke arah tinggi. Dalam pemakaian normal sih bakal jarang terdengar ya, namun tetap perlu dicatat. Sementara separasi antar instrumen ini sangat jelas terdengar dan staging yang dihadirkan juga luas dan lively, arah dan jarak suara bisa dimunculkan dengan akurasi yang baik. Jadi untuk menikmati ruang dalam film maupun game ini sudah sangat handal.
Iya, jadi bisa banget ya dipakai push rank untuk memantau posisi datangnya musuh dari arah langkah dan tembakannya. Ya, delay di PUBG Mobile juga terasa sangat minim dengan ekor langkah yang tersisa maksimal itu hanya 2 buah. Dan gerakan lain sudah on point. Ada mode low latency juga di aplikasi Huawei Earbuds, namun rasanya tidak terlalu butuh untuk dinyalakan. Apalagi aplikasi ini memang tersedia di App Store untuk iOS, tapi tidak ada di Google Play Store untuk smartphone Android. Harus nginstal APK terpisah. Padahal tanpa aplikasi ini, high-res codec yang menyala secara default adalah ESC doang. Anyway, sebelum menutup ulasannya, saya akan absen dulu spek dan fiturnya dari Huawei FreeBuds 7i ini. Dia pakai Bluetooth 5.4 dengan 11 mm driver per buds-nya, di mana satu buds ini punya 3 mikrofon plus satu bone conduction microphone, memuat 55 mAh baterai dengan bodi 5,4 gram saja per buds, sudah dapat rating IP54, ada infrared sensor buat inner detection juga, dan ada gyroscope untuk gesture control, di mana kita bisa mengangguk untuk angkat telepon dan menggeleng atau menggoyangkan kepala untuk reject. Kalau untuk volume control, cukup swipe up and down di stemnya itu. Kalau charging case-nya punya baterai 510 mAh dan earphone ini juga mendukung dual device connection. Gimana? Berani bayar 900 ribuan buat Huawei FreeBuds 7i ini? Alternatif lain di level harganya sih banyak ya, cuma jelas kelebihan fitur dan kualitas bahan dari produk Huawei ini cukup menonjol. Suara bagus, delay minim, namun mic-nya saja nih yang terbilang rata-rata meski sudah punya bone conduction sensor. Sama mungkin butuh extra effort buat install aplikasinya di smartphone Android. So, keputusan saya kembalikan ke pemirsa, paling saya bantu munculkan produknya di YouTube Shopping atau di links yang tercantum pada deskripsi video. Ingat, kalau jajan produk Huawei, manfaatkan momen payday atau tanggal kembar biar kamu nggak menyesal ya, karena memang lebih worth it pada promo tersebut. Sip, demikian ulasannya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.